Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Namun, ketika dia mengatakan ini, hati Suyi membeku. Satu kaki ke ambang Ascension Road, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa kata-kata hari ini dan Daolin sudah memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari puncak penonton. Menurut Anda, pencapaian ini sebenarnya bukan apa-apa. Bicaralah pelan-pelan, namun, bagiku, saat kau dan aku bertemu hari ini, itu sudah cukup. Suyi berkata, coba? Yan Daolin tersenyum dan berkata, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, karena kami ingin bertarung, lebih baik bahagia, bukan meminjam hal-hal eksternal, tetapi mengandalkan pencapaian mereka sendiri di Grid Dao. Bagaimana dengan satu level? Suyi melompat, datang ke bawah langit, dan berkata, ayo dan lawan. Dia berdiri sendirian di lautan awan, jubahnya berkibar, dan dia terlepas dari debu. Ketika Yan Dao melihat ini, dia berkata kepada Lu Yun di sampingnya, apakah Anda berhasil atau gagal? Ingatlah untuk tidak melibatkan orang lain. Ini. Lu Yun memimpin. Yan Daolin mengangguk dan naik ke udara. Kepala sekolah Paviliun 9 Surga mengenakan jubah lengan lebar, dengan wajah jernih dan sikap tenang dari awal hingga akhir. Pada saat ini, melihat Suyi di kejauhan, ada jejak gelombang di kedalaman mata tenang Yan Dao. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Diam-diam, kekuatan tak terlihat muncul dari Yan Daolin. Itu adalah hukum surga, aturan surga yang paling kuat. Di bumi, Wei San, Meng Changyun dan yang lainnya semua terlihat khusyuk. Meski belum pernah bertarung, aura malapetaka yang menyelimuti dunia membuat kulit mereka geli dan pikiran mereka tertekan. Ini adalah istana leluhur Paviliun Jiutian, dan aturan surga yang paling murni dan tertinggi di dunia didistribusikan di Zhou, dan ini membuat Yan Daolin menjadi inkarnasi dari jalan surga, seperti Tuan. Silahkan. Bicaralah. Suyi tersenyum dan berjalan lurus menuju kata-kata itu. Boom! Menyapu langit. Di kejauhan, Yan Daolin menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh emosi, sangat sulit untuk menemukan jalan seperti itu dalam kehidupan yang sama, dan itu unik di dunia. Tidak heran bahkan para dewa kontrak tidak mengizinkan reinkarnasi, rahasia reinkarnasi dan rekonstruksi memang terlalu tabu. Ketika dia berbicara, jubahnya tiba-tiba membengkak, menutupi tubuhnya di bawah jubah, otot-otot meregang, dan setiap inci kulit bersinar dengan cahaya cemerlang, seolah-olah dituangkan dengan emas ilahi. Tinggi, megah, tak lekang oleh waktu, tak tergoyahkan. Kamu juga mengerti kontrak para dewa? Suyi bertanya. Tahu satu atau dua hal. Menanggapi dengan santai. Suyi terkejut. Dia pernah mendengar pemain sulap berbicara tentang para dewa, mewakili tatanan tertinggi dan hukum besi. Kehendaknya melewati masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kekuatannya nol pendidikan di era dan era yang berbeda. Dalam kontrak yang dibuat bersama oleh para dewa, satu-satunya hal yang dapat ditentukan saat ini adalah tidak ada seorang pun di dunia yang diizinkan untuk mengulangi reinkarnasi. Selama percakapan, Suyi tidak berhenti di kakinya. Saat dia berjalan, dunia bergetar dan meraung, seolah-olah akan runtuh. Melihat semua ini dari kejauhan, mulut semua orang kering dan hati mereka tercekat di tenggorokan. Satu sisi adalah reinkarnasi dari penonton. Di satu sisi, itu adalah kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian. Tidak ada keraguan bahwa jika pertempuran ini dipentaskan, itu akan mengejutkan masa lalu dan menyajikannya dalam sejarah Dongsuan Yu. Sampai sosok Suyi hanya berjarak 10 kaki dari Yan Daolin. Pada saat ini, keduanya yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Yan Daolin mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan telapak tangannya, dan menghancurkannya. Suyi Pian menunjuk seperti pedang, seperti kijang dengan tanduk menggantung di udara. Boom! Kekosongan 10 kaki di antara keduanya meledak. Dunia tiba-tiba terdistorsi, dan kekuatan aturan meledak. Di mata semua orang, Yan Dao melakukan pukulan ini, seolah-olah Tianzun menembak dengan marah, dipenuhi dengan kekuatan maha dahsyat yang membuka dunia.
Hanya pesona pukulan ini yang membuat semua orang di ruangan itu gemetar secara fisik dan mental, dan mengalami goncangan yang mengerikan, satu persatu. Pedang Su Yi dapat digambarkan sederhana dan tanpa hiasan, sederhana dan langsung. Itu bisa ditampilkan, tapi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Satu pukulan dan satu pedang bertabrakan di tanah 10 zang, yang sebenarnya berarti kedua orang itu saling bertarung. Boom! Cerah dan hujan, percikan bergejolak. Su Yi dan Yan Daolin berkedip bersama, dan mereka menembak lagi tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, perang benar-benar tersulut. Su Yi sangat kuat, dan dia tidak pernah gentar. Satu orang tidak memiliki pedang di tangannya, tetapi dia menyimpulkan ilmu pedang tertinggi yang menghilangkan semua ciptaan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah sering bertarung satu sama lain. Gunung dan sungai di dekatnya bergetar hebat, dan makhluk hidup yang tersebar di antara gunung dan sungai semuanya panik dan melarikan diri. Bahkan, karena pergerakan pertempuran terlalu menakutkan, itu menyebabkan banyak penglihatan yang mengejutkan. Apakah ini masih duel di tingkat ranah? Meng Changyun ketakutan dan tampak bingung. Biarkan jiwamu terbang. Tuan mudaku pernah berkata bahwa meskipun kekuatan dari alam yang sama sangat berbeda, alasan mengapa Yan Daolin kuat adalah karena dia berada di puncak tingkat gua. Wei San tampak serius, dan di kedalaman seluruh langit berbintang, karakter seperti Yan Daolin dapat dihitung dengan jari mereka. Ayah, tuan muda di mulutmu, bukankah dia tuannya? Pluto mau tak mau bertanya. Tentu saja. Meng Changyun berkata tanpa ragu, aku akan berbicara denganmu tentang hal-hal ini setelah pertempuran ini selesai. Ekspresi Pluto rumit, bahkan jika dia tidak tahu alasannya, dia sudah menilai bahwa Su Xuanjun yang dia kenal sebenarnya adalah penatuannya. Orang-orang seperti Guanzu tidak lagi dapat berspekulasi tentang tingkat wilayah mereka. Di depan gerbang gunung yang jauh, Lu Yun menghela nafas. Pertempuran ini juga membuatnya gemetar. Di gerbang gunung Paviliun Jiutian, ada juga banyak mata yang menyaksikan pertempuran, dan ekspresi semua orang penuh dengan keterkejutan dan lesu. Tuhan, dibandingkan saat engkau berada di puncak, kamu jauh lebih buruk sekarang. Di tengah pertempuran, suara kata mendekat. Su Yi tertawa. Yan Daolin berkata dengan tenang, ini jauh lebih baik. Sepertinya mereka sedang berbicara, tapi pertarungan antara keduanya sebenarnya sangat berbahaya dan sengit. Seiring berjalannya waktu, permainan antara keduanya menjadi semakin menakutkan. Su Yi menafsirkan semua jenis hukum dalam kendo dengan tangan kosong. Pada titik ini, apalagi orang lain, sulit untuk menangkap detail spesifik pertempuran, bahkan karakter di gua seperti Wei San dan Lu Yun. Karena apakah itu Su Yi atau Yan Daolin, cara bertarung yang mereka gunakan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Terlalu menakutkan. Adapun Meng Changyun, dia tercengang dan terpana. Pergi! Tiba-tiba, dia berteriak keras, meninju dari langit, memecahkan kekosongan, dan mengenai bahu kiri Su Yi. Telapak tangan Su Yi jatuh seperti pedang, dan mengenai dada Yan Daolin. Boom! Sosok Su Yi mundur beberapa meter. Tulang bahu patah, darah berceceran, dan wajahnya pucat. Setelah itu, keduanya bergegas bersama lagi. Sepertinya dua gunung berapi bertabrakan. Selanjutnya, situasi pertempuran mulai menjadi tragis. Su Yi terus-menerus terluka dan darah menodai jubah biru. Tetapi pada saat yang sama, Yan Daolin juga membayar harga untuk ini, dan terluka. Adegan berdarah dan mendominasi membuat banyak orang gemetar ketakutan. Tapi apakah itu Su Yi atau Yan Daolin, mereka tidak pernah mundur dari awal hingga akhir. Klik. Segera, lengan kanan Yan Dao terbang seperti naga, dan bekas tinjunya seperti mulut berdarah yang dibuka oleh naga, menghancurkan lengan kiri Su Yi. Luar biasa, alam yang sangat panjang, melihat masa lalu dan masa depan, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan yang lain yang sebanding dengan milik Anda. Berbicara dengan penyesalan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdarah, dan dia menderita. Di kejauhan, ketika suara Su Yi terdengar, dia sudah melangkah di udara. Jubahnya juga berlumuran darah, tubuhnya terluka, dan lengan kirinya patah. Ya! Yan Daolin mengangguk sedikit,
dan mengucapkan sepatah kata pun dari bibirnya. Lalu, Qi-nya tiba-tiba berubah. Jika kamu berubah menjadi peri di langit, berdirilah 9 hari lagi. Bahkan, luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan momentum yang luar biasa. Perubahan seperti itu membuat Wei San, Meng Changyun, dan lainnya semua berubah warna. Apakah ini kekuatan satu kaki ke jalur bulu? Mata Su Yi sedikit menyipit. Ini benar-benar nafas satu kaki ke alam Ascension. Master of the Year terhenti pada langkah ini. Saya telah memperoleh warisan lengkap yang ditinggalkan oleh pendiri Gunung Tianya, termasuk tidak hanya rahasia kultivasi jalan Ascension, tetapi juga banyak rahasia Ascension Realm yang cocok. Yan Daolin berkata dengan santai, karena Guanzu ingin mencobanya, saya tidak akan iri. Berbicara, dia mengepalkan tangan dan jarinya, suaranya bergerak horizontal seperti gunung peri, dan dia melemparkan tinjunya untuk membunuh. Cepat dan mendominasi. Dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena kekuatan semacam itu, tampaknya ada tanda-tanda pelepasan dari kerajaan raja. Boom! Dunia telah terbalik dan semuanya telah runtuh. Dengan beberapa pukulan, Yan Daolin meninju gaya gunung dan sungai yang mendominasi, meninju dunia. Su Yi tidak mundur. Dia meremas tanda pedang di tangan kanannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengguncangnya. Hanya dalam beberapa saat, disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, Su Yi terbang mundur, tubuhnya hancur, dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya retak. Wei San dan Meng Changyun sangat gugup, tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Bagaimana ini bisa dilakukan? Berani bertanya pada tuannya, bagaimana pukulan ini? Di bawah langit, kata-kata keluar dengan santai. Tidak sebagus saat saya berada di puncak. Su Yi menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia terluka parah, tapi ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Hakim berpendapat bahwa ada peluang untuk menang dalam pertempuran berikutnya? Tanya lagi. Ketika dia berbicara, lengan kanannya terangkat seperti cambuk panjang dan diayunkan ke udara. Sebuah tinju mempesona penuh cahaya abadi meledak, langsung menembus langit dan membunuh Su Yizhen. Terlalu cepat. Hancurkan yang mati, yang tak terhentikan. Su Yi masih tidak mundur, juga tidak menghindar, saat dia melambaikan jubah lengan bajunya, layar pedang yang berat melesat keluar. Setiap tirai EP, masing-masing, menyimpulkan hukum tertinggi reinkarnasi, larangan misterius, cahaya terbang, reruntuhan misterius, ditumpangkan bersama, seperti lapisan garis miring di depan Chen Su Yi. Lain kali. Boom! Suara gendang telinga pecah. Tirai pedang tiba-tiba meledak, ditembus oleh pukulan yang tak tertandingi. Selanjutnya, tirai pedang berikutnya diledakkan. Satu pukulan, sangat mendominasi. Guru! Wei San khawatir dan wajahnya sangat berubah. Bagaimana? Meng Changyun bergumam, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantung Pluto juga direbut, dan pria yang tidak mengubah wajahnya bahkan saat langit runtuh, apakah benar-benar akan kalah hari ini? Kepala sekolah telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan akhirnya, saat ini telah tiba. Jika dunia ingin mengetahui bahwa reinkarnasi dari Master Penonton meninggal hari ini di bawah tangan kepala sekolah, langit berbintang ini. Kehebohan besar apa? Lu Yun bersemangat dan penuh darah. Dao Zhengfeng, reinkarnasimu sama sekali tidak sebagus milikku. Berbicara dengan lembut, ekspresinya tenang dan tenang. Di kejauhan, tubuh Su Yi hancur, darah mengalir seperti sungai, dan wajah tampan itu pucat dan hampir transparan. Lukanya sangat parah sehingga bisa jatuh kapan saja. Dapat mendengar kata-kata Yan Daolin, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Sebelum hasilnya, ekornya naik dulu, sangat bangga. Saya tidak bisa tidak bahagia. Bahkan dapat dikatakan bahwa di tahun-tahun yang lalu, saya adalah yang paling bahagia saat ini hari ini. Ketika dia berbicara, dia tidak menahan sama sekali, dia melangkah untuk membunuh. Saya tidak bermaksud memberi Su Yi kesempatan untuk bernafas. Namun, dia tidak terburu-buru, waspadalah terhadap serangan balik Su Yi yang sekarat. Tetapi pada saat ini, Su Yi mengangkat matanya untuk melihat ke langit dan berbisik, mengapa aku tidak menunggu saat ini tiba? Berbicara seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Melihat di atas langit, awan perampokan muncul diam-diam di beberapa titik. Memindahkan bencana? Yan Dao mengerutkan kening. Apa perbedaan antara melakukan ini saat ini dan mencari kematian? Mungkinkah Anda telah dipaksa ke ujung jalan, dan Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk berjuang untuk hidupmu? Dia memang kaget, tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, Wei San dan Meng Changyun sama-sama terkejut dan hati mereka terasa berat. Apakah ini, dihukum mati lalu terlahir kembali? Sedikit kesalahan dan itu akan terjadi selamanya. Ayah, Tuan Guanzu akan menang. Hanya mata Pluto yang cerah dan nada suaranya tegas. Dia pernah dan Su Yi melakukan perjalanan ke dunia bawah pemakaman Dao bersama-sama, dan dia juga melihat bagaimana Su Yi selamat dari bencana di panggung reinkarnasi. Wei San dan Meng Changyun terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, di bawah langit, Yan Daolin tiba-tiba menyerang, membunuh si pembunuh. Boom! Cahaya abadi yang mengerikan beredar, dan sebuah tinju melesat melintasi langit, menutupi langit dan membunuh matahari, membunuh Su Yi. Sayangnya, langkahnya terlambat. Sosok Su Yi telah lama mengosongkan langit dan menyapu ke arah awan perampokan di kedalaman langit. Hal yang menakutkan adalah Jie Wang jatuh dengan kekuatan tinjunya dan langsung menuju Yan Dao. Boom! Kekosongan runtuh. Bencana seperti itu jauh lebih menakutkan daripada bencana alam gua. Yan Daolin tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat sosok Su Yi bergegas ke awan perampokan, alisnya tidak bisa menahan kerutan, ngengat ke api. Itu saja, orang ini, Guanzu. Akankah kamu lebih baik mati di langit? Di bawah perampokan, kamu tidak ingin dibunuh olehku? Saat ini, semua mata menatap ke kedalaman langit. Di sana, awan perampokan berjatuhan, cahaya perampokan bergolak, dan aura malapetaka tabu yang tak terlukiskan menyebar. Dunia yang luas ini diselimuti lapisan warna seperti hari kiamat. Adapun orang lain yang hadir, mereka semua mengalami depresi fisik dan mental, seluruh tubuh menggigil kedinginan, dan pucat ketakutan. Pada saat ini, di bawah tatapan mata yang luar biasa, sosok Su Yi bergegas ke kedalaman awan perampokan. Tepat ketika semua orang mengira Su Yi akan dirampok. Boom! Pada saat itu, seperti awan perampokan yang penuh dengan kekuatan terlarang, tiba-tiba meledak dan terkoyak. Segera, cahaya perampokan yang menyilaukan juga runtuh, berubah menjadi hujan ringan berwarna-warni dan megah yang tak terhitung jumlahnya, menenggelamkan sosok Su Yi. Penonton tercengang dan tercengang. Anda bahkan tidak bisa membayangkan jika Anda mematahkan kepala Anda, cara Su Yi melewati kesengsaraan akan sangat mendominasi dan unik. Apakah perampokan itu terbuat dari kertas? Kepala Lu Yun linglung, dan rahangnya hampir jatuh. Saya telah berlatih begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat bencana yang begitu mengerikan dan tabu, dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Mata Meng Changyun tegak dan dia bergumam. Mantan tuan muda tidak begitu galak. Wei San mendecakkan lidahnya. Ayah, di mata Lord Guanzu, melintasi sebuah bencana sama santainya dengan minum air dan makan. Semakin banyak Anda melihatnya, semakin tidak aneh. Pluto terlihat seperti seseorang dari masa lalu. Dia juga telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu, di panggung reinkarnasi, penonton dihancurkan berkeping-keping oleh perampokan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Namun pada akhirnya, secara ajaib ia membentuk kembali tubuh Tao dan menciptakan kembali diriku yang sebenarnya. Dibandingkan dengan ini, meskipun cara penonton melintasi bencana saat ini keterlaluan, itu tidak terlalu menakutkan. Awan perampokan hancur, dan hujan rintik-rintik cahaya perampokan membasahi seluruh tubuh Su Yi seperti air terjun. Pada saat ini, seperti kilat menyambar pohon, dia menyadari transformasi terlahir kembali di alam paling primitif vitalitas. Tubuh, jiwa, basis kultivasi. Semuanya telah direnovasi, dan semangat dan jiwa tubuh itu seperti perjalanan panjang, melangkahi ambang alam reunifikasi, dan menjulang ke atas. Ini adalah transformasi terakhir, seperti Nirwana Phoenix. Salah perhitungan. Berbicara dengan lembut, ekspresi suram muncul di alisnya. Dia akhirnya mengerti, apa keyakinan Guanzu hari ini datang ke sini. Jelas bahwa dia telah lama berencana untuk membuktikan Tao dalam pembunuhan hari ini.
Ketika dia belum pernah menembus ranah sebelumnya, Master Penonton begitu sombong sejauh itu. Jika dia diizinkan untuk melintasi bencana dan menerobos ranah dan membuktikan Tao, mengerikan macam apa kekuatan tempur yang akan dia miliki? Memikirkan hal ini, Yan Daolin tidak bisa menahan diri lagi, dia melompat dan membunuh Sui. Boom! Jubahnya bengkak, dan tinjunya jatuh seperti hujan. Dalam sekejap, dia mengeluarkan lusinan atau ratusan pukulan, dan cahaya peri yang menyilaukan meledak bersama pukulannya, bersinar terang di dunia. Hati semua orang tegang. Semua orang dapat melihat bahwa Su Yi berada pada saat kritis untuk menerobos, wilayahnya tidak stabil, dan dia sangat lemah. Adegan tak terduga terjadi, Su Yili tidak bergerak ke sana, hanya cahaya dan hujan yang tersisa di sekujur tubuhnya menghapus kekuatan pukulannya satu persatu. Kata-kata itu mengejutkan, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kata-kata itu datang, apakah kamu masih bangga dan bahagia sekarang? Di bawah langit, suara acuh tak acuh Su Yi datang. Berbicara adalah diam. Berbicara, jubahnya membengkak, tubuhnya terbanting keras, dan untaian cahaya peri terbakar seperti api. Setelah itu, dia langsung bergegas menuju Su Yi di bawah langit. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.